Oke, halo teman-teman. Kali ini aku sedang mau podcastan dan di depan aku ini ada Pak Saufan. Beliau ini merupakan general manajernya Front One Hotel Airport Solo. Nah Pak, boleh nggak aku nih tanya-tanya, nggak apa-apa lah ya, seputar Front One Hotel ini? Silakan. Oke, tapi sebelum masuk ke podcast ya, boleh nggak Pak Saufan ini kenalan lebih dalam lagi ke teman-teman yang ada di rumah mungkin? Oke. Terima kasih Mbak Aulia ya. Iya. Terima kasih atas podcast ini diberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya ini ada di Front Hotel Airport Solo. Iya. Kurang lebih sudah 5 tahun. 5 tahun. Sebagai general manager di sini. Jadi alhamdulillah disayang sama karyawan, disayang sama hotel, disayang sama owner gitu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini memang merupakan pengalaman yang sangat baik sekali karena di 5 tahun ini kan banyak sekali kejadian-kejadian ya yang membuat kita harus betul-betul berupaya keras untuk membangun menjalankan bisnis di era pandemi sampai sekarang ini. Ya, memang itu tantangannya. Saya di dunia perhotelan ini mulai sudah cukup lama, kurang lebih di tahun 90-an. Wow. Ya, awalnya dari Lombok saya. Oh, ya. dari Lombok. Saya dari Lombok. Jadi kemari merantau. Gitu. Sebelumnya juga pernah merantau ke beberapa daerah juga. Pernah di Bali, pernah di Jakarta, di Jogja, dan tertambat hatinya di sini gitu ya. Paling lama di sini? Iya, 5 tahun. Okay. Gitu. Kenapa ada pikiran buat ke Front One ini, Pak? Ya, Front One Hotel adalah hotel yang cukup menarik ya, menarik untuk dikelola karena Front One Hotel ini adalah hotel yang berkonsep simple, modern gitu ya, dengan jumlah kamar yang juga tidak terlalu banyak gitu ya, tapi dia bisa berkreasi ya, berkreasi untuk mengembangkan pasarnya, terutama karena market di sini adalah market yang sangat dekat dengan kegiatan di airport ya, di bandara. Adi Sumarmo gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan bisnis yang berlangsung di sini. Jadi itulah yang menarik buat saya. Kenapa saya memilih Front One Hotel Airport Solo ini? Oke, nah tadi kan cerita udah 5 tahun ya di Front One ini, dan 5 tahun ini mengalami masa pandemi. Ya. Gimana itu Pak ceritanya, struggle-nya seperti apa selama masa pandemi? Ya, wah luar biasa ya, luar biasa. Saya rasa di dalam masa pandemi tersebut, barangkali dunia pariwisata, khususnya hotel adalah area yang paling berat cobaannya gitu, sehingga banyak sekali hotel-hotel yang mengalami kesusahan untuk menjalankan bisnisnya karena pada saat itu kan orang tidak ada yang traveling. Bahkan traveling dilarang, beraktivitas di luar rumah itu dilarang. Orang banyak dikunci di rumah, sehingga itulah kesulitannya di hotel untuk mengembangkan bisnis di masa pandemi. Memang kami di masa pandemi itu ya berusaha untuk mencari walaupun cuma sedikit peluangnya gitu, kami cari. Dengan cara apa itu? Banyak kami lakukan untuk bisnis, misalnya kami mencoba beberapa inisiatif, misalnya kami buka warung misalnya yang lebih murah, warung ayam geprek ya, ayam geprek yang lebih murah di luar hotel. Kemudian kami menjalankan itu untuk menghidupi bisnis itu ya, supaya karyawan itu juga punya kegiatan itu. Terus kemudian dari segi usaha yang lain yang kita lakukan juga semua yang memungkinkan untuk kita jual jasa kita di hotel itu kita tawarkan ke masyarakat. Misalnya kami ada tim engineering yang misalnya biasa memperbaiki maintain AC misalnya. Kami menjual jasa itu keluar. Jadi siapa di rumah-rumah gitu ya di sekitar sini yang mau dibersihkan AC-nya, diperbaiki AC-nya, kami tawarkan itu untuk kita datang ke rumahnya langsung, misalnya seperti itu.
Dan banyak lagi yang lain, misalnya cooking class di rumah, terus kemudian beberapa usaha delivery juga ya. Jadi kita memberikan layanan antar ke rumah untuk makanan ya, karena kita bisa lebih mudah menjangkau para tamu gitu ya, pembeli gitu dengan cara itu. Nah itu yang paling memang menurut saya paling berat menurut saya pandemi tersebut untuk bisa bertahan hidup. Jadi kita semua keluar gitu ya. Biasanya kita menerima tamu, sekarang kita mencari tamu itu keluar gitu. Itu yang kita lakukan, termasuk juga bagaimana menyiasati supaya biaya kita juga bisa kita tekan gitu ya. Misalnya kita harus bekerja 24 jam di hotel gitu. Jadi karyawan tuh tidak pulang ke rumah karena di rumah juga diblokir gitu ya. Nggak boleh keluar masuk rumah, perumahan. Jadi mereka mereka suruh untuk bekerja, tinggal di hotel sambil menunggu tamu gitu kira gitu. Berarti struggle di sini yang dimaksud bukan lebih ke menyediakan kamar untuk penginapan, itu enggak ya Pak untuk selama masa pandemi kemarin, tapi lebih ke layanan jasa servis kayak tadi juga buka ayam geprek gitu ya. Betul. Lebih mempertahankan namanya juga ya Pak. Betul. Nah Betul. kalau di Front One sendiri itu ada program apa aja Pak? Program untuk apa untuk? Seperti tadi kan aku tadi kan dapat coffee waffle. Oh, itu yeah. baru atau apa ini? Ya memang sejak pandemi itu berakhir, otomatis banyak selama pandemi itu kita kan bisa saja terlupakan ya oleh customer kita gitu. Makanya kita genjot dengan beberapa program-program yang kita buat. Misalnya kita buat program setiap bulan itu ada program menu-menu yang baru, selalu kita rubah, selalu kita ganti menunya. Kita berikan ke sosial media, kita beritakan ke sosial media. Kemudian juga kita buat paket-paket pernikahan, paket ulang tahun. Kita punya banyak paket yang kita buat, dan itu selalu kita ganti-ganti juga yang dengan yang menarik-menarik. Termasuk juga misalnya kayak 17 Agustus kita ada program memberikan emas gratis ya. Hujan emas ya. Wah. Hujan emas kita berikan. Itu yang kita lakukan, termasuk yang sekarang ini waffle coffee ya. Kita buat setiap hari, setiap sore untuk menggairahkan atau untuk memberikan pilihan-pilihan yang lain gitu buat para tamu biar nggak membosankan gitu. Yang ngomong-ngomong yang emas tadi tuh, itu dikasihnya waktu apa? Waktu itu kita lakukan bertepatan atau berkenaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Sebulan full atau tanggal 1 bulan full? Wah. 1 bulan full ya. Itu habis banyak Pak pasti. Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus ya. Iya, lumayan banyak lagi peminatnya, banyak yang suka gitu. Karena mereka juga kadang-kadang kaget gitu. Kita berharap dapat emas gitu kan. Jadi kita buat programnya, belanja misalnya makan atau minum di restoran dengan kelipatan 78.000, kita berikan 1 keping emas. 1 keping emas. Ya. Berapa gram itu? Ada deh ya, mini gold. Jadi buat koleksi, banyak tamu-tamu di sini memberikan nyari itu buat koleksi emas, dan itu kan bisa diberikan sebagai hadiah juga. Bahkan bisa mudah ditukar gitu ya. Dengan cash gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, itu menarik banget sih. Tapi aku telat ya Pak datangnya. Mau dong lagi Pak. Iya, nanti kita buat khusus gitu ya. Oh ya, buat khusus buat saya tapi ya. Iya. Barangkali kalau ada teman-teman di rumah, makanya datang ke Front One karena di sini banyak banget program menarik ya Pak. Nah, ada nggak Pak rencana program untuk bulan ini sudah masuk September ya? September ya. Ada rencana nggak kalau September ini nanti ngapain? Ada banyak dalam dalam timeline kita beberapa program. Tentunya nanti kita akan kaitkan dengan hari-hari khusus, misalnya kegiatan September ini nanti tanggal September ini kita sudah ada yang waffle ini ya. Iya, waffle coffee. Kemudian nanti Oktober kita akan buat untuk dalam rangka ada hari ulang tahun
TNI, kemudian November nanti kita kaitkan dengan 10 November, terus gitu kita buat. Dan kalau September khusus ini yang sedang berlangsung ya kita sebutnya September ya. September ya, September. Apa itu artinya? September itu maksudnya ya program ini memang khusus buat September. Kemudian kita tidak hanya di F&B, di restoran, tapi juga di kamar juga kita agak memberikan harga khusus ya, gitu. paket khusus gitu. Dan banyak lagi. Kita juga memang mulai bulan September ini ada juga yang kita mulai buka program shuttle Gimana bus, itu? shuttle service dari hotel ke objek wisata. Kalau sekarang biasanya kan kalau di hotel di airport itu kita gratis tuh. Oh, gratis. Penjemputan, pengantaran dari hotel ke airport itu gratis. Nah, sekarang lebih jauh kita ke objek wisata yang lagi viral. Di mana itu? Ke Masjid Syekh Zayed. Oh, Syekh Zayed. Syekh Zayed baru aja dibuka di Surakarta itu. Nah, itu nanti kita siapkan shuttle service juga. Gitu. Yang harga ya sangat murah pasti. Berarti selain ke Syekh Zayed juga mungkin bisa ke wisata yang di dekat-dekat Betul, Boyolali ya? Iya. Dekat Boyolali ya kayak Waduk Cengklik. Iya, Waduk Cengklik. Kita juga ada kerjasama dengan Waduk Cengklik Park. Jadi kalau tamu kita nih di sini mau ke Waduk Cengklik Park itu dapat diskon 50%. Wah. Ya, tuh, ini sama 50% setengah harga loh ini, benar-benar setengah harga. Iya. Berarti pengunjungnya Front One ini bisa request dong, Mbak? Berarti nggak ada listnya kan? Ya. Bukan cuma yang ada di dalam listnya Front One, tapi pengunjung minta kemana kayak gitu bisa ya berarti ya? Atau ada tempat-tempat khusus nih? Kita tempat khusus biar bisa lebih diatur gitu. Karena tamu kan bisa tidak bingung juga karena kita juga menyiapkan transportasinya, alat kendaraannya tuh yang memang sudah kita atur. Nah, di Front One ini sendiri itu ada berbagai tempat ya Pak ya? Yeah. Ada banyak banget kayak ini tadi riverside-nya restoran, terus mungkin di atas itu ada apa ya, kayak rooftop tapi ada ballroom meeting ya. Meeting. Dan itu langsung menghadap ke bandara? Langsung menghadap ke bandara. Kenapa kok ngambil konsepnya pasti hadapnya ke bandara? Atau biar bisa lihat pesawat terbang atau gimana? Memang kalau hotel ini kan dari segi lokasi sangat dekat ya. Hanya 2 menit ya dari bandara. 2 menit saja. Jadi memang kita angkat keunikan tersebut gitu. Kita tonjolkan. Kamar-kamar juga kita yang beberapa tuh kita yang hadap bandara malah ya itu beberapa kamar khusus itu. Harganya lebih mahal itu. Menghadap ke bandara. Jadi tamu bisa lihat pesawat yang take off atau landing gitu. Bahkan tidak hanya kamar di meeting room dan juga di sini ya kita bisa dengan terbuka melihat pemandangan langsung ke bandara gitu. Oke, boleh nggak kasih tahu alamat lengkapnya Front One ini? Ya, kita adanya di Desa Ngesrem, Ngemplak, Boyolali sebenarnya ya, Boyolali. Namun kita memang sangat dekat dengan beberapa kota lainnya ya, karena kita persis di perbatasan sebenarnya. Kita ada di Boyolali, tapi kita dekat dengan Karanganyar juga. Surakarta, juga Sukoharjo pula. Jadi ini di 4 kabupaten kita sangat dekat, jadi sangat mudah dijangkau. Ke kota Solo misalnya hanya 10-15 menit sudah sampai. Ini kalau booking penginapannya sendiri itu harus langsung datang ke lokasi sini atau bisa mungkin lewat webnya? Ada webnya? Ya, kalau booking kamar kita memang dengan customer nih, kita berikan sebanyak-banyak alternatif. Apa aja itu Pak? Alternatif bisa melalui langsung ke hotel, bisa telepon, bisa WA, bahkan mulai bisa dengan kasih message ke Google juga bisa gitu. Selalu kita ada komunikasi, selalu kita respons. Kemudian kalau dari website kita juga ada, kita dan melalui azanahotel.id, jadi kita bisa booking semua hotel-hotel dalam grup kita ya, seluruh Indonesia. Ada kurang lebih 80 hotel tuh, bisa booking lewat situ. Kemudian juga kita kerjasama dengan partner-partner juga yang lain ya, misalnya dengan online travel agent kita kerjasama, ada Traveloka, ada Agoda, Tiket.com, banyak ya, mana yang customer kita suka lah yang biasa pakai, kita semua ada di situ gitu.
Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa corporate ya, perusahaan-perusahaan airline, perusahaan-perusahaan yang di sekitar sini juga kita kerjasama. Oke, berarti banyak akses ya? Banyak akses. Oke, berarti nggak harus datang langsung. Tidak harus. Oke, berarti Tidak harus. lewat online juga bisa Ya, ya, online karena bisa. sekarang zamannya canggih. Siap. Tinggal Iya, betul. pegang HP, Iya, betul ketik sekali. Front One Hotel langsung Udah muncul, langsung muncul. terus gitu. Oke. Betul sekali, Mbak. Oke, Oh, Pak iya, Saufan, terima kasih untuk jamuannya. Ini cappuccino-nya tadi enak banget. Iya, Sama iya. wafelnya tadi juga udah habis. Iya, terima kasih Iya. sudah datang dan bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Oke. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau kalian emang lagi butuh banget penginapan ada di sekitar Boyolali, Sukoharjo, Solo maupun Karanganyar, baru aja turun atau baru aja keluar dari bandara, kalian bisa langsung ke Front One Hotel Airport Solo. Ditunggu sama Pak Saufan nih. Kita menantikan promo menarik ke depannya ya, Pak, Ya. sama program-program Siap. menaik ke Ya. depannya. Aku mau emasnya. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Saufan. Terima kasih, Mbak Aulia.